bisa sendiri ku jalani hidup ini. Sungguh ku perlu tuntunan darimu Tuhan. Senang yang aku rasakan di hari-hari hidupku, itu kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber hidup, Kaulah Tuhanku yang baik, menyediakan semua bagiku, melepaskan beban hidupku. Yesus, Kaulah yang berarti di setiap langkah-langkahku. Kau berikan anugerah terindah di dalam kehidupanku. Salam, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang tetap masih kami rasakan menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang menuntun hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat yang ke-10. Yesaya 40 ayat 10a, demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita pernah merasa mengalami ketakutan dalam menghadapi kehidupan ini, yang membuat kita merasa tidak ada apa-apanya di dunia ini, dan kita berupaya untuk mengatasi masalah kita, tetapi kita tidak membuahkan hasil, seakan-akan kita terombang-ambing dan tidak tahu berbuat apa-apa. Dalam kondisi ini kita perlu diingatkan kembali akan firman Tuhan yang berkata, lihatlah, itu Tuhan Allah, Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Artinya pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Situasi bangsa Israel yang pernah mengalami hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya, pada akhirnya mengalami penghiburan daripada Tuhan. Tuhan datang dengan kekuatan tangannya untuk menyatakan kuasanya. Nubuat ini telah terbukti dengan kembalinya Israel dari pembuangan ke Babel, dan menunjukkan bahwa firman Tuhan itu bersifat kekal, pasti digenapi. Sejarah selama ribuan tahun ini sudah menunjukkan betapa hebatnya penderitaan Israel. Bangsa pilihan Tuhan berdasarkan keturunan Abraham itu, mereka terbuang dari tanah perjanjian, padahal janji Tuhan kepada mereka melalui Abraham seharusnya adalah mengalami damai sejahtera dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Pada kenyataannya mereka tidak mengalami janji itu sampai saat ini pun. Tidak ada damai sejahtera yang dijanjikan itu bagi mereka di tanah perjanjian. Saat ini pun Israel sedang berperang dengan bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Bahkan pada akhir zaman semua bangsa akan menyerang mereka. Namun firman Tuhan itu begitu kekal. Bangsa-bangsa timbul dan tenggelam, raja-raja naik dan turun, semua dalam rangka menggenapi firman Tuhan yang kekal itu. Pada akhirnya kelak Yesus Kristus, Mesias Israel, juru selamat dunia, anak Allah yang sudah mati bagi dosa dunia dan bangkit dari kematian itu, akan datang kembali
di Yerusalem bersama orang-orang kudusnya, menjadi raja damai di bumi. Penderitaan akan berakhir pada masa itu dan seluruh dunia akan berada dalam damai sejahtera. Iblis akan diikat selama 1000 tahun dan Raja Yesus akan memerintah dari kota Yerusalem. Kehendak Tuhan akan terjadi di bumi seperti di surga, sebagaimana didoakan oleh umatnya selama ribuan tahun. Itulah penghiburan bagi bangsa Israel, dan itu juga penghiburan kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kepada Yesus sekalipun untuk selama-lamanya. Berbeda dari bangsa Israel yang belum percaya kepada Mesias, kita yang percaya sudah dapat menikmati pancar dari masa depan itu, yaitu Roh Kudus yang tinggal tetap dalam kita dan yang memimpin kita kepada hidup yang berlimpah dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Dengan demikian, penderitaan yang kita alami sebagai umat perjanjian baru sekarang ini tidak perlu menggentarkan hati kita, karena hal itu juga merupakan anugerah Tuhan demi pengudusan kita. Urusan kita sekarang adalah kita tetap bertekun melakukan segala perintah-perintah Tuhan Yesus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menikmati penghiburan daripada Tuhan. Dan kita pun akan, meskipun kita masih di dalam penderitaan sebagai saksi Kristus di dunia ini, tetapi kita pun akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, selamat menikmati penghiburan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya Bapa firman-Mu ini Bapa memberikan kepada kami kekuatan Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan begitu kuat, berkuasa untuk menopang kami, supaya kami tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Walaupun begitu banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Bapa, berkati kehidupan kami seluruhnya. Mungkin pada saat ini kami pendengar sapaan teduh pada hari ini mungkin dalam keadaan begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Begitu mungkin ada juga yang sakit penyakit Bapa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami berdoa Bapa untuk Runggun Studio Alam Bapa. Tuhan memberkati seluruh jemaat Bapa supaya tetap dalam keadaan sehat, supaya tetap dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita selalu. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh seraian Tuhan, baik pendeta, pertua diakan, seluruh yang melayani di tengah-tengah Runggun Studio Alam. Tuhan tetap memberikan sehati sepikir, tetap bersatu hati di dalam melayani Tuhan. Dan kami yakin dan percaya untuk seluruh program-program yang ada di tengah-tengah Runggun Studio Alam, supaya dapat memajukan iman seluruh jemaat di tengah-tengah Runggun Studio Alam Bapak. Ini doa kami ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menuntun dan menjaga kami seluruhnya anak-anak. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruhnya. Salam menjojua.